belajar Margarita doa. Turun masing-masing. Doa mulai. Doa mulai. Selanjutnya, sebelum belajar, alangkah baiknya kita melakukan SPG. Ya, semangat belajar kita hari ini semakin baik. Ayo silakan berdiri. Konsen. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 1. Oke, tepuk tangan untuk semua. Oke, silakan duduk Karina. Sebelum ke pelajaran berikutnya hari ini, alangkah baiknya kita mengingat pelajaran yang sebelumnya. Silakan. Algoritma dan pemrograman. Apa itu algoritma? Langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Oke, tepuk tangan lagi. Sebelumnya kita belajar tentang algoritma dan pemrograman. Jadi ya langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah ya. Selanjutnya ini ingatkan lagi tentang kesepakatan kelas kita ya. Kita mau belajar pasal kesepakatan kelas. Yang pertama yaitu kalian tidak boleh tidur di kelas ya. Yang kedua itu tidak boleh makan di kelas. Itu harus kita sepakati bersama-sama. Paham ya? Oke. Nah, nanti yang akan kita pelajari yaitu sekarang tentang teknologi buatan manusia ya. Apa itu yang selama ini mungkin sudah kalian perhatikan ya, ada dia video ya, video yang dia memang buatan, terus foto yang tadinya asli memakai baju hitam kemudian menjadi baju merah. Nah, itu merupakan salah satu teknologi ya yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, selanjutnya sebelum lebih dalam lagi kita pelajari, nah, Ibu akan menjelaskan apa sih tujuan pembelajaran hari ini, yaitu bagaimana meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi dalam proses pembelajaran ya. Terus untuk penilaian hari ini itu bagaimana kalian bisa mengikuti pelajaran pada hari ini sebaik mungkin. Nah, selanjutnya itulah tadi ya, ada tujuan pembelajaran juga penilaian dalam pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembelajaran kita. Nah, apa sih tadi maksudnya dari foto yang bisa diedit, ya kan? Dari video yang bisa diedit tanpa kita harus capek-capek mengeditnya, hanya dengan kata-kata itu bisa semudah dengan mudah. Tentang apa itu? Yaitu tentang kecerdasan artificial, ya, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, ya, tentang artificial intelligence. Nah, apa itu kecerdasan artificial? Artificial intelligence itu dia tentang bagaimana sebuah ilmu komputer ya, ilmu komputer membuat sistem komputer itu bisa memahami kata-kata, kalimat ataupun frasa ya, sesuai dengan kata-kata kita sehari-hari ya, sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah kecerdasan buatan ya, atau artificial intelligence ya. Terus selanjutnya cara kerja. Nah, cara kerja dari kecerdasan buatan itu dia membutuhkan banyak data dan menggunakan algoritma cerdas untuk membuat sistem dapat mempelajari suatu hal dengan sendirinya. Yaitu cara kerja tadi dari kata-kata, dari kalimat. Itu teknologi itu dia memahami bagaimana sih kata-kata yang ditugaskan, kata-kata yang sudah diberikan, suruh apa sih, suruh membuat apa. Nah, itu cara kerja dari kecerdasan buatan. Nah, selanjutnya contoh dari kecerdasan buatan itu yang pertama adalah chatbot ya. Apa itu chatbot? Mungkin kalian selama ini sudah sering menggunakan, tapi mungkin kalian masih belum paham apa itu. Nah, itu salah satu yang sudah kalian pakai sehari
sehari-hari. Mungkin contoh seperti ChatGPT, ya kan? Ichi, nah Google Lens, nah itu kan contoh dari kecerdasan buatan. Nah chatbot sendiri mungkin jauh terbiasa dengan ChatGPT, ya. Terus yang kedua itu ada yang namanya pengenalan wajah. Ya, pengenalan wajah itu biasanya kita untuk memakai tentang HP, ya kan? Nah, untuk mengenali siapa sih penggunanya, pengenalan wajah. Yang ketiga yaitu virtual assistant. Virtual assistant tadi bilang kalian mungkin sering menggunakan Google, ya Google. Kalian mencari tentang apa, kalian tentang Google Lens, ya kalian mencari tugas dari sekolah. Nah itu juga contoh dari Google Assistant. Nah itu tadi contoh-contoh dari kecerdasan buatan, ya. Oke, selanjutnya di dalam kecerdasan buatan ini ada dua praktek yang kita gunakan. Yang pertama adalah plug, yang kedua adalah unplug. Ya. Apa itu perbedaannya? Nah perbedaannya kalau plug itu kita praktek tapi dia menggunakan teknologi. Ya, tapi kalau yang unplug dia praktek tapi manual, ya tanpa teknologi. Karena tadi membandingkan untuk pelaksanaan tugas itu hanya dengan kata-kata kita sehari-hari. Ya. Jadi perbedaannya kalau plug tadi menggunakan teknologi, mungkin contoh seperti HP atau laptop, ya kan, komputer dan lain sebagainya. Dan kalau yang unplug itu kita pemrograman secara manual. Nah sekarang boleh kita praktekkan biar anak ibu semakin paham apa itu kecerdasan buatan. Yang pertama ibu minta praktek untuk anak muda, anak yang lebih muda dan dia tidak menggunakan teknologi, ya. Jadi ibu minta tolong kesediaannya 3 orang melanjutkan biar ibu praktekkan bagaimana sih itu praktek unplug gitu. Enak, jadi 3 orang silakan. Oke, silakan Aisyah, Aprilia dan juga di depan. Depan ini mereka akan melaksanakan tugas praktek unplug yang ibu jelaskan tadi tanpa teknologi. Bagaimana caranya? Nah, ini ibu misalkan 3 orang ini yang pertama, ini ibu anggap dia sebagai orang pertama di dalam AI, dia sebagai pemberi tugas, ya pemberi tugas atau perintahnya. Ya ini yang sebagai tugas perintah. Ini dia adalah teknologi AI-nya. Dan orang yang ketiga ini dia adalah penerima dari AI, ya atau hasil dari AI. Nah sekarang ibu minta kepada kalian bertiga bagaimana caranya dari pertama dia penyuruh, ya terus dia AI, terus penerima itu bisa melaksanakan tugasnya masing-masing secara manual. Ya, bagaimana kalau orang ketiga? Ini dicontohkan, ya orang ketiga ini dia itu atau penerima tadi atau hasil, dia itu memerlukan alat yang digunakan untuk menulis, ya. Nah ini soal dari ibu, ini dia posisinya orang ketiga atau penerima itu dia perlu alat untuk menulis. Dan paham maksud ibu ya? Nah kalau paham, sekarang laksanakan bagaimana orang pertama itu memerintah AI biar orang ketiga itu bisa menulis. Sekarang kerjakan nak. Coba cari alat apa sih yang kata-katanya apa biar nanti AI yang melaksanakan perintahnya dan orang ketiga itu yang menerima perintahnya. Ayo orang pertama buat perintahnya dengan kata-katamu sendiri. Oke, terima kasih tepuk tangan. Ya, itulah contoh dari unplug. Jadi dia pelaksanaan perintah AI, tapi dia dengan kata-kata sehari-hari, tapi secara manual, ya. Jadi AI itu nggak harus yang dia itu kita memakai teknologi gitu nggak. Tapi ada juga praktek yang memang dia tanpa teknologi, ya secara manual dengan pemerintah. Siapa yang mengerjakan, siapa yang menerima itu juga merupakan contoh dari kecerdasan
buatan. Nah, ini contoh dari Unplug. Oke, silakan duduk, Nak. Terima kasih ya yang sudah mau menyediakan dirinya untuk ke depan. Selanjutnya untuk praktek yang kedua, yaitu praktek yang namanya Unplug. Ya, tadi Unplug, sekarang Plug. Itu merupakan praktek dengan teknologi. Ya, mungkin di sini langsung saja yang Ibu jelaskan yaitu tentang chatbot ya, yang biasanya kalian sudah gunakan sehari-hari. Ya, itu merupakan contoh dari kecerdasan buatan. Ya, nah di sini coba kalian keluarkan HP kalian yang sudah Ibu suruh bawa. Keluarkan HP kalian, terus kalian buka Google, kalian cari ChatGPT atau bahkan mungkin udah ada yang menginstal aplikasinya ya, silahkan dibuka. Kalau sudah dibuka, ayo keluarkan HP-nya. Sekarang kita sama-sama praktek masing-masing tentang ChatGPT. Kalian cari ChatGPT, habis itu kalian perintahkan seperti kalian sebelumnya sudah memakai dengan bahasa semampu kalian, ya, sesuai dengan keinginan kalian. Karena ChatGPT itu kan mungkin yang belum tahu ya, yang belum pernah memakai, dia foto bisa kalian edit ya hanya dengan kata-kata, ya, hanya dengan kata-kata. Atau kalian tanpa foto pun kalian juga bisa membuat contoh poster, ya, contoh kalian membuat poster. Mungkin selama ini kalian yang membuat poster video kalian selama ini mungkin masih manual menyebutnya, ya, buat posternya manual, logo manual. Tapi dengan ChatGPT, kecerdasan buatan, hanya dengan kata-kata kalian sudah bisa memerintah suatu pekerjaan. Nah, itulah contoh dari kecerdasan buatan. Makanya dia itu lebih canggih daripada teknologi sebelumnya. Nah, sudah masuk enak ya? Sudah dipraktekkan kata-katanya? Sudah paham kan maksud Ibu? Nah, sekarang Ibu minta contoh yang pertama. Silakan, Nak. Ya, Anissa, buat tentang apa, Anissa? Jadi saya meminta ChatGPT untuk buat kartun dari foto idola saya. Oke, kata-katanya? Kata-katanya itu buatkan gambar kartun dari idola saya ini dan hasilnya adalah seperti ini. Oke, jadi dia membuat kartun ya dari foto. Oke, terima kasih Anissa. Berarti udah paham, tepuk tangan, Nak. Dari contoh yang pertama, Ibu mau lagi contoh yang kedua? Siapa? Oke, silakan. Apa yang kena? Buat apa kata-katanya? Saya buat animasi chibi 3D, Bu. Oh iya, gimana tuh, Nak? Prosesnya bagaimana tadi? Kirim foto, baru tolong bikinkan animasi 3D. Oh iya, Jadi seperti ini. kata-katanya. Ini hasilnya. Iya. Oke, sudah paham. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Siana. Oke, terima kasih Siang. Sekarang Ibu mau minta satu lagi contoh biar betul-betul meyakinkan Ibu. Oke, Tino silakan. Tino buat tentang apa? Coba tunjukkan. Ya, gimana tadi prosesnya? Fotonya dibuat make into chibi 3D style, baru hasilnya seperti ini. Oke, buat kartun ya. Oke, terima kasih. Tino, tepuk tangan untuk Tino, Nak. Nah, tadi dari 3 contoh sudah Ibu lihat, ternyata kalian sudah paham. Dan yang lain kira-kira ada masalah atau tidak? Tidak. Oke, tidak ya, karena selama ini mungkin sehari-hari sudah kalian pakai, tapi kalian masih belum paham apa sih yang kalian pakai selama ini. Itulah merupakan salah satu contoh dari kecerdasan buatan. Ya, nah itu tadilah hasil belajar kita hari ini.
Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Baru satu orang. Ibu mau satu orang lagi. Siapa yang bisa minumkan? Oke, silakan Pria. Kesimpulan dapat saya ambil dari pelajaran hari ini adalah kecerdasan buatan dengan menggunakan algoritma dan memberinya banyak data agar sistem nantinya dapat mempelajari suatu hal secara otomatis. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, itulah ya kesimpulan hari ini. Jadi dia ilmu komputer yang mempelajari tentang bahasa kita sehari-hari ya. Perintahnya hanya untuk bahasa kita sehari-hari. Jadi kita nggak perlu lagi untuk menggunakan teknologi itu gimana sih caranya memakai gitu. Tapi dengan kecerdasan buatan ini kita memerintahkan apapun dengan bahasa kita sendiri itu akan selesai dengan baik. Oke, itulah kesimpulan kita hari ini ya. Semoga kita ke depan bisa belajar lebih baik lagi dan lebih semangat lagi di pertemuan yang akan datang. Oke, untuk mengakhiri pelajaran hari ini silahkan doa ketua kelas. Setelah selesai belajar, marilah kita berdoa. Menurut agama dan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk perhatian hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Selamat pagi semua.